dibangun. Jangan biarkan kejahilan merendahkan, menghinakan leluhur kita. Perlu diakui, oknum-oknum Al-Hadromi itu berhasil memamerkan kejahilan diri yang parah di hadapan orang bangsa Indonesia sesungguhnya. Berhasil memamerkan kejahilan dengan merendahkan, menghinakan budaya orang bangsa Indonesia. Lihatlah, tampaknya ada yang salah memilih tempat untuk main akrobat. Pikirannya tak bertuan, ternyata tanah keramat sumber riwayat. Wahai yang berselimut angan-angan superioritas, berpijaklah pada realitas, sehingga Pak Jin nggak bilang ngimpi. Katakan pada oknum-oknum Al-Hadromi itu, bukan menyembah pohon, oon. Orang di tanah bumi Nusantara Indonesia sudah ribuan tahun berketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketahuilah kita adalah dunia. Dunia dulu berpusat di sini. Itu pusat dunia lampau ketika perhubungan dunia bergantung Selat Lombok. Dari benua Amerika ke Afrika dan sebaliknya harus melalui Selat Lombok. Ketika Selat Sunda masih berupa piramid sejati berbentuk gunung tinggi menjulang. Ketika Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan masih menjadi satu daratan luas membentang. Katakan pada oknum-oknum Al-Hadromi itu, jangan takut mempelajari macam-macam ilmu. Ketika benua Amerika tak dapat ditembus karena Selat Bering membeku dan kawasan Argentina pun begitu. Ketika permukaan laut dunia tak seperti sekarang, melainkan lebih rendah kira-kira 130 meter waktu itu. Jadi dasar Laut Jawa itu dahulu merupakan dataran rendah, kira-kira 80 meter di atas permukaan laut. Selat Karimata antara Kalimantan dan Bangka Belitung pada zaman es merupakan dataran rendah, kira-kira 95 meter di atas permukaan laut. Selat Bangka, Selat Bali, Selat Madura sekarang merupakan laut dangkal semua. Itulah dangkalan atau paparan Sunda yang dahulu menyatukan Jawa termasuk Bali dengan Kalimantan, Sumatera. Batasnya di perairan Masalembo, di barat dangkal, di timurnya 500 meter. Berangkai dengan Selat Lombok yang sekarang kedalamannya mencapai 1.400 meter. Bayangkanlah betapa luas wilayah lokasi pusat dunia di zaman lampau. Ketika suhu bumi jauh lebih dingin daripada saat ini. Lalu keadaan berubah bila terjadi pemanasan global akibat letusan Gunung Krakatau. Sebelum terjadi letusan Krakatau itu, sempat terjadi perang besar yang luar biasa. Itulah perang yang kisahnya terabadikan dalam pewayangan, yaitu Perang Baratayuda. Tanah bumi Nusantara Indonesia adalah pangkal zaman baru. Zaman baru yang tak mungkin lepas kaitan dengan zaman lampau. Itulah maka ada prinsip individualisme materialisme di ujung jauh dan prinsip kebersamaan dan kekeluargaan di pangkal dekat. Ujung jauh Eropa Barat sana
sementara pangkal dekat adalah tanah bumi Nusantara Indonesia. Prinsip individualisme materialisme dengan keterbentukan awal dari petualangan menjalani kehidupan di pengembaraan. Sementara prinsip kebersamaan dan kekeluargaan dengan keterbentukan awal dari membangun kembali kehidupan di atas puing-puing kehancuran. Sejak zaman dulu kala Nusantara jaya tanpa Yama, baru belakangan saja ada rombongan datang bersama kepentingan penjajahan. Saat rame-ramenya rombongan berlayar bersama Belanda, kala itu Yaman Selatan berada di bawah pemerintahan kerajaan Inggris. Belanda dan Inggris adalah mitra koalisi dalam berperang mengalahkan Perancis. Betapa terbayangkan suatu realitas habitat besar kaum pengembara Arya dalam rumpun individualisme materialisme pengusung perilaku budaya orang pengembara. Orang bangsa Indonesia boleh jadi tengah menghadapi persoalan cukup berat terkait pengusungan perilaku budaya orang pengembara, rumpun individualisme materialisme yang bermaksud menggusur prinsip kebersamaan dan kekeluargaan. Perilaku budaya orang pengembara cenderung memandang kelompok lain sebagai saingan bahkan musuh. Prinsip kebersamaan dan kekeluargaan memandang kelompok lain sebagai mitra dalam menjalani kehidupan. Segala daya upaya dilakukan, dan yang sangat penting bagi gerakan itu tampaknya adalah melakukan pembodohan. Bahkan melakukan pembodohan dengan kebodohan yang parah. Bukankah bila demikian, merendahkan, menghinakan pewayangan, bahkan merendahkan, menghinakan nama-nama tokoh dalam pewayangan untuk digunakan, dapat dipandang merupakan upaya membalikkan kecemerlangan pada kegelapan, merupakan kemunduran dengan gerak mundur yang tak terbayangkan. Orang bangsa Indonesia sesungguhnya tetap junjung tinggi prinsip kebersamaan dan kekeluargaan, perkuat ketahanan budaya nasional bangsa Indonesia.